Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmatnya, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, nikmat sehat, dan begitu banyak nikmat yang dikaruniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, uswatun hasanah kita. Semoga kita bisa mengikuti risalahnya, memperjuangkannya sampai akhir zaman. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu parahnya situasi dan kondisi masyarakat terkait dengan perzinaan, di mana perzinaan sudah merebak bagaikan jamur di musim hujan, di mana seluruh sendi-sendi Islam sudah terkena yang namanya dampak daripada perzinaan. Perzinaan sudah ditolerir oleh masyarakat, bahkan dianggap mafhum bahwa pelaku-pelaku perzinaan dihukum, diberi sanksi yang sangat ringan ketika melakukan perzinaan, tinggal dinikahkan saja. Jadi masyarakat sudah menganggap mafhum, sudah tidak menganggap lagi tabu. Begitu besar padahal dampak daripada negatif perzinaan, tapi masyarakat belum begitu tergugah dan tergerak untuk memahami, bahkan memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Begitu besar dampak negatif yang diakibatkan oleh yang namanya perzinaan. Yang pertama, dampak secara biologis akan tumbuh dan timbul yang namanya penyakit-penyakit seks menular lainnya yang tidak bisa disembuhkan seperti AIDS. Begitu pula dampak yang namanya dampak sosial, hilang sakralitas nilai-nilai daripada pernikahan. Bahwa hilang juga yang namanya ketika hasil pernikahan itu lahir seorang anak, hilang yang namanya perwalian dan nasabnya. Maka ada dampak yang lebih parah lagi, di mana perzinaan sanggup menimbulkan tingkat kriminalitas yang semakin tinggi, yang namanya pembunuhan, yang namanya aborsi, dan begitu banyak penyakit-penyakit masyarakat rentetan daripada perzinaan ini. Adanya pembunuhan, adanya pemerkosaan. Ini semua dampak daripada perzinaan. Kenapa perzinaan ini terjadi? Pasti ada sebab dan akibat. Apa yang menjadi akar dan sebab perzinaan ini terjadi? Ternyata diawali dari yang namanya eksploitasi aurat, di mana wanita-wanita maupun laki-laki hari ini sudah tidak konsen lagi terhadap aturan-aturan aurat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menggariskan dalam ajaran Islam bahwa aurat ini adalah sumber daripada fitnah. Wanita menjadi fitnah ketika keluar dari kodratnya, dari eksistensinya. Lelaki pun akan menjadi fitnah ketika keluar dari status dan fungsinya. Ketika dua-duanya ini tidak menjalankan ajaran-ajaran Allah, maka akan terjadi yang namanya eksploitasi aurat yang menjadi sebab daripada yang namanya perzinaan. Di sisi lain subjeknya adalah pandangan. Karena dari pandangan inilah menimbulkan yang namanya gejolak dan hasad dalam hati, ingin lebih hanya sekedar memandang. Bahkan tontonan-tontonan yang disajikan oleh musuh-musuh Islam ingin mengeksploitasi aurat dari segi bisnis, dari segi apapun memang menggiurkan dan menguntungkan. Sehingga hari ini bagaimana kita konsen terhadap perzinaan ini? Ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya perzinaan. Perzinaan adalah ujungnya. Penyebabnya adalah eksploitasi aurat dan mengumbar, tidak menundukkan pandangan. Termasuk juga karena faktor-faktor ekonomi. Terkadang karena ekonomi terjepit, orang sanggup menggadaikan keimanannya dengan melakukan perzinaan. Tapi tidak ada sedikit yang ekonominya mapan, ekonominya banyak. Tapi mereka menjadikan perzinaan ini tren, gaya hidup, bahkan menjadi sensasi. Maka ada yang dilakukan berusaha mengatasi masalah ini, tapi justru tidak menjadikan masalah. Adanya yang namanya alat kontrasepsi, adanya dibuat yang namanya tes keperawanan, ada juga dinamakan lokalisasi, tapi justru tidak menjadikan masalah, menjadikan masalah baru. Bagaimana Islam? Apakah Islam diam dengan kondisi yang ada? Ternyata Allah sebagai Ar-Rabb yang mengatur manusia,
yang menciptakan. Jauh-jauh hari telah mengatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Sehingga Islam ingin mengatasi permasalahan dari akarnya, penyebabnya. Ternyata penyebabnya adalah eksploitasi aurat. Maka aurat diatur. Ada aturan pria dan wanita, ada aturan aurat. Sehingga teraturlah kehidupan ini, bukan untuk mengekang, tapi justru mengatur pergaulan, termasuk hijab fisik. Bagaimana aurat benar-benar dijaga. Hijab sosial, ada ranah-ranah, tempat-tempat. Ada pembagian antara pria dan wanita. Jangan hanya tersisa WC pria dan wanita, tapi di tempat-tempat umum harus ada yang namanya pemisahan antara pria dan wanita. Aurat, subjeknya adalah pandangan. Mata penglihatan kita juga harus ditundukkan. Seperti firman Allah di surat An-Nur ayat 30 dan 32. Di mana Allah memerintahkan, wahai laki-laki yang beriman, tundukkanlah pandanganmu. Wahai orang yang beriman dari kalangan perempuan juga, wahai perempuan-perempuan yang beriman, tundukkanlah pandanganmu, jagalah kemaluanmu. Sehingga menundukkan pandangan ini, kita tidak memandang yang tidak hak, justru kita menggunakan. Bagaimana kita menggunakan pandangan penglihatan kita, kita syukuri. Gunakan untuk melihat apa yang diperintahkan Allah, melihat ayat-ayat Allah, merenungi, mensyukuri nikmat penglihatan yang begitu besar ini, guna untuk mempelajari ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran Allah. Setelah kita mengatur yang namanya pandangan dan aurat, maka ada solusi Islam. Islam mengajarkan kepada kita, ketika seseorang lajang sudah mempersiapkan, siap syaratnya, fisiknya, psikisnya, mentalnya, bahkan sudah sanggup memberikan nafkah, menikahlah. Karena menikah sebagai solusi untuk mengatasi perzinaan. Menikah dapat menundukkan pandangan, menikah dapat memberikan ketentraman jiwa. Maka menikahlah, insya Allah tidak terjadi perzinaan, karena Allah mengharamkan zina, menghalalkan nikah. Maka selain daripada menutup aurat, menundukkan pandangan, menikah, bagi yang masih lajang, bagi yang belum punya pasangan, jangan kecil hati. Ketika dikatakan kuper, ketika dikatakan belum punya pasangan, truk aja ada pasangannya, ada gandengannya. Tapi kita harus senantiasa wasat bi ana muslimun, dekatkan jiwa kita, ketuk kita kepada Allah. Bahwa kita yakin dengan mendekatkan diri dengan Islam, menjaga izzah, menjaga kesucian diri, melakukan riadoh, mendekatkan diri kepada Allah. Yakinlah bahwa kita sudah ditentukan jodohnya oleh Allah. Lelaki yang soleh adalah pasangannya wanita yang soleh. Ketika kita menjaga kesolehan kita, sudah disiapkan oleh Allah wanita-wanita soleh, calon pasangan kita yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jadi ikhtiar kita untuk menjemput takdir terbaik kita adalah menjaga kebersihan jiwa dengan tidak melakukan hubungan bebas, pergaulan bebas seperti halnya pacaran. Maka demikianlah solusi Islam, bahwa ingin menyelesaikan masalah sesuai dengan fitrahnya. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Ada benarnya datang dari Allah, ada manfaatnya buat kita semua. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.